Pemirsa, 4 bangunan mes karyawan pabrik kulit di Cianjur, Jawa Barat terbakar pada Minggu pagi. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Kebakaran yang menghanguskan 4 bangunan mes karyawan pabrik kulit di Cianjur, Jawa Barat terjadi ketika bangunan sedang kosong. Karyawan pabrik baru mengetahui mes terbakar saat melihat api berkobar di atas atap dengan kepulan asap yang pekat. Ini pabrik kulit, jadi gudangnya ini, bukan pabriknya. Mes karyawannya ini yang terbakar. Ada kendala Pak dalam pemadaman? Dalam penanganan alhamdulillah kami tidak ada. Sementara sumber air juga kebetulan di sini ada. Jadi lebih enak cara penanganan dan akan lebih cepat penanganannya. 3 mobil dan 20 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dijinakkan dalam waktu 2 jam. Sementara penyebab awal kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Diduga tidak jaga jarak aman, sebuah mobil bak terbuka menabrak truk kontainer yang berada di depannya di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. 3 orang meninggal dalam kecelakaan ini. Kecelakaan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Subang terjadi ketika mobil pickup atau bak terbuka menabrak truk kontainer yang mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan kendaraan di depannya. Akibatnya 3 orang yang merupakan supir dan penumpang pickup meninggal. Jadi korban yang meninggal dunia di tempat itu satu, yaitu pengemudi kendaraan L300 yang menabrak bagian belakang kendaraan kontainer. Namun sebelumnya kendaraan kontainer itu melakukan pengereman. Dikarenakan di depan kendaraan yang ditabrak itu ada kendaraan yang parkir hendak berjalan kembali gitu. Jadi naik ke badan jalan dari bahu jalan ke badan jalan. Sehingga melakukan pengereman dan ditabrak oleh L300. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Laka Satlantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Jakarta Timur mencium praktik jual beli lapak pedagang kaki lima di Kanal Banjir Timur. Sebelumnya, penertiban PKL di kawasan yang kerap ramai setiap sore hari itu berlangsung ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara pedagang dan petugas Satpol PP saat penertiban pedagang kaki lima di Kanal Banjir Timur, Jakarta Sabtu sore kemarin. Para pedagang menolak ditertibkan karena merasa sudah mengikuti protokol kesehatan dan takut kehilangan pendapatan. Penertiban ini digelar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mencium praktik jual beli lapak PKL di Kanal Banjir Timur. Pihaknya mengakui memiliki sejumlah bukti dan akan terus menyelidiki oknum yang bermain di kawasan ini. Ya, ini kami melakukan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya segelintir orang, sekelompok orang, oknum yang bermain di kaki lima, bukan itu. Karena disinyalir sudah adanya jual beli lapak di sana. Jadi pedagang yang di dalamnya, pedagang memang asli orang timur, kita akan berikan solusi. Tapi yang dari luar Jakarta Timur, orang Bekasi, silakan kembali ke tempat masing-masing. Terkait kericuhan yang terjadi saat penertiban PKL Sabtu kemarin, Wali Kota menyebut kegiatan disusupi provokator yang tidak setuju adanya penertiban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menangkap komplotan pencuri uang dalam mobil di ruas jalan tol Trans Jawa. Pelaku yang berjumlah 3 orang dibekuk petugas setelah membawa kabur uang dari dalam mobil milik korban di sebuah SPBU Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Polisi bersama petugas jalan tol menangkap komplotan pencurian uang dalam mobil di ruas jalan tol Trans Jawa. Mohon kemudian sudah kita amankan. Berikut barang buktinya. Pelaku yang berjumlah 3 orang berhasil ditangkap setelah membawa kabur uang dari dalam mobil milik korban di sebuah SPBU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan modusnya si korban
dan pelaku ini bergerak dari wilayah Jawa Tengah menuju Jombang, Jawa Timur dengan iming-iming untuk menyumbangkan uang kepada pesantren atau pondok sejumlah 385 juta rupiah. Lalu kronologisnya pada saat pencurian, si korban ini disuruh ambil wudhu, sholat di pom bensin di wilayah Jombang. Kemudian si pelaku langsung memutar balik mobil ke arah tol menuju Jawa Tengah. Dan pada saat itu kita langsung berhubungan kepada petugas-petugas jalan tol seluruh Trans Jawa, lalu adanya penangkapan di wilayah Jawa Tengah. Dari mobil tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti hasil pencurian berupa uang sebesar 385 juta rupiah. Ini BB-nya. Ketiga pelaku kini dibawa ke Mapolres Jombang. Tambahan BB. Tambah BB kita amankan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang ibu harus berurusan dengan polisi karena membuat video TikTok challenge dan berjoget di Zebra Cross Ternate, Maluku Utara. Pelaku minta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Dalam video yang direkam warga, RF asik berjoget di marka penyeberangan. Sontak video ini pun viral. Tak hanya RF, ada 4 emak-emak lain yang juga membuat video TikTok challenge. Semuanya dilakukan di Zebra Cross perempatan lampu lalu lintas di Kelurahan Salero, Ternate Tengah, Maluku Utara. Polres Ternate bergerak cepat menjemput RF di rumahnya. RF mengganggu dan membahayakan keselamatan pengendara jalan termasuk dirinya sendiri. RF pun minta maaf secara terbuka kepada warga kota Ternate. Untuk itu saya memohon maaf pada seluruh masyarakat kota Ternate dan tidak akan mengulangi tindakan tersebut lagi. Saya menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengikuti apa yang saya lakukan. Kasat Lantas Polres Ternate AKP Setiaji Nur Atmojo membenarkan ada 5 wanita yang tengah dikejar untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait TikTok yang berbahaya ini. Katanya dia bersangkutan hanya ikut-ikutan saja untuk memeriahkan supaya di akun Facebooknya bisa sampai 3.000 like. Ya, jadi saya nggak tahu motivasinya apa. Karena satu sisi dia mengganggu ketertiban umum, baik itu untuk pengendara kendaraan maupun masyarakat seputaran lokasi yang dijadikan tempat joget. Hal ini menjadi pelajaran. Jangan sampai mengabaikan keselamatan dan peraturan hanya demi konten belaka. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kematian editor Metro TV Yodi Prabowo. Polisi menyayangkan keterangan kekasih korban yang berbeda dengan bukti yang dimiliki polisi. Polisi masih menyelidiki kematian editor Metro TV Yodi Prabowo dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Namun polisi menyayangkan keterangan kekasih korban Suci Fitri yang cenderung tertutup saat diperiksa sebagai saksi. Bahkan polisi menyebut beberapa keterangan Suci berbeda dengan bukti-bukti yang telah dimiliki polisi. Kami belum ada saksi yang kami tanyakan terkait ini. Karena ya mohon maaf, pacar korban tidak terlalu terbuka dengan kami. Sehingga kita juga perlu keterangan juga. Kami menilai itu ada bukan kejanggalan, maksudnya keterangannya tidak sesuai. Artinya beberapa keterangan itu tentunya kan kita mengerucut pelaku. Ada hal-hal yang sifatnya dari pihak saksi atau kerabat dari korban itu tidak sesuai. Sudah berapa kali diperiksa, Pak, kekasih korban? Sementara baru 2 kali kalau tidak salah. Sebelumnya Yodi Prabowo ditemukan tewas di pinggir tol Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penemuan jenazah setelah Yodi dikabarkan menghilang selama 3 hari. Tidak ada barang milik korban yang hilang saat jenazah ditemukan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Keluarga bocah tewas dalam tandon air membantah telah mengeksploitasi almarhum, sementara polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban.
Keluarga bocah 5 tahun yang ditemukan meninggal dunia dalam tandon air di Kabupaten Bandung, Jawa Barat kini harus mendapat ujian baru. Keluarga Aulia banyak menerima isu miring di media sosial terkait kematian Aulia Ekayanti, salah satunya mengeksploitasi anak dengan memaksa almarhum mengamen dan melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Menerima informasi itu, keluarga Aulia membantah dengan tegas dan menyebut informasi yang beredar adalah bohong. Dipaksa ngamen, terus suka dipukulin, disiksa katanya. Sedangkan dari pihak orang tuanya enggak, katanya enggak dipaksa ngamen. Enggak sampai terjadi dipaksa-paksa ngamen apa disiksa, enggak ada. Jadi mohon dengan sangat hapus itu penyebaran dari medsos, itu mah cuma hoax. Terkait kematian bocah 5 tahun ini, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan berbekal hasil otopsi dan keterangan saksi. Ditemukan adanya luka gores di tangan kiri korban. Jadi kami menduga ada korban ini adalah diduga korban pembunuhan. Sebelumnya Aulia ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah tandon air yang terletak di lantai 3 rumah korban. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kampung Babakan Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.